sepak terjang beliau dunia literasi. Ya, terlahir dengan nama Yulweri Fofi Savitria. Agak ribet namanya ya. Atau biasa dipanggil dengan Mbak Fofi. Gitu. Lebih simpel atau panggilan kesayangan kita semua nih Mbak Fo gitu ya. Beliau ini lahir di Payakumbuh, Sumatera Barat pada tanggal 23 September. Menikah dan memiliki 3 putra dan 1 putri. Aktivitasnya apa saja? Beliau ini aktivis dakwah, penulis, managing editor di cemerlangmedia.com, membuka kelas desain gratis maupun berbayar. Ini motonya adalah, moto beliau itu, gali potensimu dan persembahkan yang terbaik untuk kebangkitan Islam. Masya Allah. Pengalamannya pun nggak kaleng-kaleng ya. Telah menerbitkan ratusan buku antologi dari berbagai genre, fiksi maupun non-fiksi. Telah mendesain ratusan cover buku, baik antologi maupun buku solo. Peserta terpilih dalam lomba menulis se-Asia yang diselenggarakan oleh Ruang Penulis dan Media Al-Qalam. Beliau juga peserta terpilih dan sebuku dengan Agong, di antaranya kisah inspiratif yang diselenggarakan KBRI di Singapura. Masya Allah. Rahasia Semesta di Ruang Operasi Gudang Peluru, itu judulnya ya. Nah, untuk karya solonya sendiri, beliau ini sudah membuat seri buku cerita anak bergambar, didesain full color, terbit pada tahun 2002. Buku motivasi menjadi muslimah cerdas dengan mindset Islam pada tahun 2023. Novel Asam Merindu Surga pada tahun 2023. Madilog dari Negeri Gurindam 2024. Lagi proses cetak ya. Terus Ramadan Aktivis pada tahun 2025. Masya Allah, karyanya sudah sangat banyak ya. Kita sapa dulu ya. Mbak Fofi, Assalamualaikum. Salam teh. Apa kabar Mbak Fo? Sudah siap? Novelnya dibedah? Kita udah siap. Kedengaran Siap nggak ya. suaranya teh? Dengar nggak suaranya? Beneran, cuman masih kecil ya? Apa ya? Masih terlalu kecil ya? Mm-mm. Kalau di saya kecil nih, Mbak Fo. Cek dulu, Mbak. Yang lain kedengaran nggak ya? Tuh, iya agak kecil kata Mbak Weni. Oh iya. Hmm, Dicoba lagi mungkin? Bentar ya. Oke. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Kebun Raya Bogor? Waalaikumsalam Mbak Irna. Kebun raya baik-baik saja, sedang diguyur hujan. Belum pakai kerudung. Pakai kerudung dulu ya. Ya, sambil nunggu Mbak Po ya, Paham, saya Cip. sapa dulu Cikgu ya. Siap, Assalamualaikum, siap. Cikgu Nabila Jidan. Ya. Kerudung kita baik. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir. Ini apa? Cikgu ini kalau kata orang Sunda tanginas gitu ya. Beliau sudah hadir dari tadi, Masya Allah. Tanginas apa ya bahasa ininya? Lebih, kalau orang Sunda ngomongnya kayak gitu. Jadi gecep gitu loh Cikgu. Masya Allah. On time. On time gitu ya. Suka pabulit sama Sunda. Iya, apa kabar Cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Mungkin kita semua sudah tidak asing ya dengan beliau ya. Tulisannya warawiri di beranda media sosial kita. Insya Allah. Kayaknya sehari itu mungkin nggak ada tulisannya Cikgu. Tajam tulisannya, Masya Allah. Ya, kita kenalan dulu dengan beliau ya. Namanya Ciku Nabila Jidan. Kalau saya sendiri pribadi memang manggilnya Ciku ya. Memang beliau guru saya. Pendidikan terakhirnya sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah SBI Surabaya. Betul ya Ciku ya? Beliau ini
ibu dari 4 orang anak, 3 putra dan 1 putri. Nih aktivitasnya beliau sebagai koordinator liputan di Tinta Siasi dan Top Suara, jurnalis media umat, kontributor tetap di media Tinta Siasi, Top Suara dan Mutiara Umat, juga penasehat di Majelis Taklim Al-Firdaus Surabaya dan ibu rumah tangga. Masya Allah, aktivitasnya banyak sekali. Ciku sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ya sudah ini ya Ciku apa? Sudah siap ya kita bedah bukunya Mbak Fo ya Ciku ya. Ya sahabat semua sudah siap semuanya? Mungkin kita sudah baca-baca ya apa spoiler ya buku tentang novel Cinta di Pelukan Senja. Aduh, ini harusnya bacanya Cinta di Pelukan Senja. Gitu ya Ciku ya. Biar lebih romantis dikit. Lebih puitis. Mbak Fo, gimana? Sudah coba bersuara lagi Mbak Fo? Halo Teh. Nah, sudah. Suaranya kalau di saya udah terdengar lebih besar. Masuk pakai HP saya. Oh, ternyata problemnya sama ya. Tadi Iya. masuk pakai laptop bermasalah. Ya Mbak Po sudah siap ya. Kita langsung aja ya Mbak Po ya. Iya, boleh Teh. Ya teman-teman untuk yang masih sholat monggo ya nggak apa-apa yang karena beda daerah suka beda berapa menit gitu ya. Ya ini akan ada beberapa pertanyaan untuk Mbak Fo dan juga Ciku tentunya. Aduh ada bujang aku di belakang. Ya Mbak Fo mau tanya ya sama Mbak Fo nih ya. Iya Teh. Ini novel kedua kan ya Mbak Fo ya? Kalau saya nggak salah. Iya betul Teh. Ya, Betul. novel kedua. Ini novelnya itu tuh. Ya. Pengen tahu nih Mbak Fo, apa sih latar belakang dari pembuatan atau terinspirasi dari apa sih ketika Mbak Fo menulis novel ini? Atau mau ada pembukaannya dulu nih Mbak Fo tentang apa novel Cinta di Pelukan Senja ini? Boleh Mbak Fo? Monggo. Iya Teh. Terima kasih ya Teh. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu ya ke Mbak Nabila Zidan yang sudah bersedia ya dengan senang hati banget saya ikut gembira ya waktu Mbak mengiyakan mau membedah buku saya gitu. Terus tak terlupa kepada teman-teman semua yang bersedia hadir di ruang Zoom. Tadi pertanyaan apa Teh? Kita langsung saja ya. Oh, mau langsung aja boleh. Ini latar belakang kita. dari novel ini tuh terinspirasi dari apa sih Mbak gitu? Apakah ada kisah nyatanya gitu atau gimana? Silahkan. Oh iya, pertama ya Teh, saya itu kalau nulis ya memang terbiasa membicarakan fakta, walaupun itu fiksi. Jadi tetap diambil tuh dari fakta gitu. Jadi kenapa saya ambil judul novel ini? Itu kan banyak ya, kalau di media sosial itu banyak problem-problem rumah tangga ya, yang kadang entah dari orang tua gitu ya, mertua, suami, anak gitu. Nah jadi fakta yang saya lihat itulah yang didengar mungkin bukan hanya di media sosial ya, bisa jadi di lingkungan masyarakat gitu, lingkungan terdekat kita juga ada begitu. Jadi saya ngangkat ini sebagai tulisan gitu. Jadi di novel ini bukan sekedar imajinasi, karena saya pada dasarnya nggak pandai ngayal gitu ya. Jadi kalau fiksi ini kan biasanya identik dengan hayalan ya.
Jadi teman-teman Iya bisa betul. baca yang fiksi-fiksi saya yang ada di media itu rata-rata semuanya saya angkat dari fakta. Begitu Teh. Iya, Karena bagi oke. saya itu pribadi ya, jenis tulisan apapun itu nanti akan diminta pertanggungjawaban kita gitu. Ya, Begitu Teh. Masya Allah. Oke, jadi setiap tulisan yang kita tulis itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban gitu ya Mbak ya, termasuk ketika kita menulis tentang visi sekalipun gitu ya Mbak ya. Betul Teh. Ya. Dan ini terinspirasi dari memang kalau kita baca itu, aduh ini cinta itu memang benar-benar ada gitu. Ya, saya mau ke beralih ke Ciku ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ciku, kesan pertama kali untuk mau membaca terus apa novel ini tuh apa sih? Maksudnya kan ketika ditawari, kenapa sih kok langsung mau gitu kan membedah buku novel ini gitu, Ciku. Terus apa sih makna terdalam yang ingin disampaikan kepada pembaca ini terkait dengan misalnya ide penulisannya, konfliknya, tentang karakter tokoh utama dalam novel ini seperti apa, Ciku? Menurut Ciku? Baik ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Ciku, jelas sekali. Mm-mm. Jernih. Jadi alhamdulillah. Jadi kesan pertama, kenapa saya menerima untuk membedah novel ini? Saya lihat dari judulnya saja, Senja, Cinta di Pelukan Peluk Senja. Senja, di Pelukan Senja gitu kan. Kenapa sih kok senja gitu kan? Jadi Iya, betul. setelah saya baca semuanya, itu ternyata novelnya ini bagus ya. Kesannya itu bagus sekali. Kenapa saya katakan bagus? Karena ini adalah memotret kehidupan kita sehari-hari. Nah, rata-rata semua manusia itu pasti hidupnya itu punya masalah. Ayo, Betul. kalau sekarang saya tanya, di antara peserta yang ada sekarang ini, ada nggak yang nggak punya masalah? Ayo, coba tanya. Ayo, Coba jawab. Siapa yang nggak punya masalah? kalau ada yang nggak punya masalah, nah ini baru silakan admin suruh angkat kaki. Karena setiap orang hidup itu pasti punya masalah. Dan seperti yang dikatakan Mbak Fofi tadi, bahwa ini diambil dari realita. Ya. Jadi kalau saya lihat di sini memang 70% ya rata-rata yang namanya berumah tangga itu pasti mengalami masalah. Entah itu masalah ekonomi, ya, masalah dengan mertua, masalah dengan ipar, gitu kan. Cuman kalau saya baca itu ujian kehidupannya cinta ini, kalau saya bedah ya, kalau saya bedah itu masih ibarat penyakit gitu masih stadium 2, ya. Jadi Belum terlalu masih gawat ya? belum terlalu gawat ya, masih stadium 2, belum stadium 4 ya. Karena apa? Kayak stadium 4 itu kayak kisahnya Nabi Ayub gitu kan. Yang apa namanya? Diberi ujian itu luar biasa ya. Mulai beliau kaya, kemudian dimiskinkan, rumahnya ambruk, ya 4 anaknya meninggal, kemudian diuji oleh penyakit, seluruh tubuhnya membusuk, dimakan ulat hingga sisa lidahnya saja itu pun masih bersyukur, alhamdulillah masih bisa berzikir kepada Allah kan gitu. Kemudian istrinya meninggalkan dia kan karena nggak kuat dengan ujian. Nah, ini namanya stadium 4 ya. Kalau di novel Cinta di Pelukan Senja ini masih level stadium 2 gitu ya. Nah, kesan kuatnya ini bukan sekedar cinta antara suami istri ya, tapi lebih ke perjalanan seorang perempuan yang ingin hijrah, ya, yang ingin hijrah di bawah tekanan toxic family. Ya. Kenapa saya katakan toxic family? Karena cinta ini memiliki orang tua, sang ibu ini yang bernama Bu Ratna ini mengukur segala kebahagiaan itu manakala mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Nah, seperti itu. Sedangkan cinta ini sudah mulai hijrah gitu. Dia memahami bahwa yang namanya bahagia tuh bukan itu gitu yang dia dapatkan itu. Bahagia itu adalah manakala dia taat kepada Allah gitu kan. Kemudian dari sini muncullah si Hanafi.
Nah, si Hanafi ini sosok yang dijelaskan di sini ini digambarkan itu dia berjiwa pemimpin, lembut, penuh iman, ya, membimbing bukan mengekang. Nah, ini penulis di sini ingin menyampaikan bahwa cinta sejati itu bukan tentang kemewahan, tapi tentang dibimbing menuju ketenangan yang diridhoi oleh Allah. Inilah adalah sosok Hanafi, gitu ya. Nah, jadi sedangkan cinta sendiri itu digambarkan dalam novel ini adalah sosok yang rapuh, tetapi dia tidak mudah menyerah. Gitu. Dia taat walaupun terluka, kemudian lembut dan tahan banting. Nggak tahu ini Mbak Fofi ini bisa menciptakan karakter seperti ini gitu. Jadi seorang yang lembut tapi tahan banting, rapuh tapi kuat. Nah ini gimana ini ya? Nah dia belajar mendefinisikan rumah itu bukan dari bangunan, tapi dari siapa yang menggenggam tangannya saat dia nyaris runtuh gitu. Jadi kesan pertamanya itu novelnya bagus, hangat, ada pedih-pedihnya juga, reflektif, perjalanan cinta yang dibungkus dengan luka dan ketundukan. Seperti apa kisahnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Itu untuk kesan pertamanya. Iya, Masya Allah. Komplit ya. Ini ada cinta tapi ada luka gitu ya. Ini berarti ini bagus banget kalau misalnya dibaca oleh yang belum berumah tangga juga ya, Ciku ya, seperti itu ya. Gambaran bahwa rumah tangga itu nggak selalu mulus dan materi itu bukan segalanya gitu. Tapi kehadiran Pasti roller coaster ya rumah tangga itu. betul, betul ya Ciku. Ya makasih Ciku. Titin beralih dulu ke Mbak Fo ya, Ciku ya. Oke, Mbak Fo masih? Mbak Fo? Masih Teh. Oke. Mbak Fo, pertanyaan kedua ya. Yuk, silakan Teh. Jangan deg-degan. Udah dingin nih Teh. Keringat dingin ujung jarinya. Tapi nggak lihat dinginnya aku. Ya baik. Mbak Po, ciri khas novel Mbak Po itu kan selalu romantika keluarga ya. Kalau aku ini dari novel yang pertama Asa Merindu Surga gitu kan. Itu juga bikin gimana gitu judulnya kan. Apa ini yang penuh dengan problematika kehidupan gitu. Apa sih yang ingin Mbak sampaikan dalam novel ini gitu? Kenapa harus konflik keluarga terus gitu? Maksudnya ya kayak tadi kata Ciku ya gitu. Kok bisa sih menciptakan karakter wanita yang rapuh tapi kuat gitu kan? Dengan berbagai macam gempuran tapi masih tetap cinta ini gitu kan ya. Itu apa? Kenapa tuh Mbak? Apa pesan apa yang ingin Mbak sampaikan melalui novel ini? Iya, iya. Ya, maksudnya Teh mungkin kenapa sih tema keluarga gitu ya Teh ya? Iya, kenapa sih Itu tema keluarga gitu? senang banget bikin novel tema Senang keluarga banget gitu gitu ya. kan ya. Kan yang Asa Merindu Surga juga aku masih ini kan juga problem keluarga gitu kan, tapi lebih kental dengan poligami gitu ya kalau kalau Asa Merindu Surga. Tapi kalau cinta ini kan konfliknya luar biasa gitu kan ya. Banyak lagi gitu. Satu selesai, ada lagi gitu dan itu mungkin kalau apa ya? Ya itu tadi kok karakternya tuh wah gitu kan ya. Iya, iya. Silakan Mbak Fo. Iya Teh. Tapi yang jelas novel yang kedua ini beda ya dengan novel pertama. Iya Kalau dulu beda, yang kemarin beda, itu beda banget. tentang poligami ya seperti yang Teh bilang sampai saya ditanyain sama teman-teman, ini pengalaman pribadi ya Mbak katanya gitu ya. Enggak, kalau ini sih enggak ya. Kalau ini lebih ke konflik keluarga memang. Tadi yang sampaikan Mbak Namila itu toxic family ya. Iya Jadi toxic kenapa saya family. pilih tema ini? Karena menurut saya ya, yang paling tepat kita jadikan tulisan itu kan memang apa yang terjadi di sekitar kita teh. Dan lingkup keluarga itu hal yang terkecil ya. Sebelum kita membicarakan problem masyarakat dan negara kan sebenarnya intinya kan ke sana juga ya. Keluarga itu kan nanti akan ada di masyarakat gitu ya. Nah, jadi kalau ini tuh kan apa namanya? Dalam keluarga itu kan banyak ya ujiannya itu tadi seperti disampaikan tadi ya. Banyak konfliknya, ujiannya itu beragam macam.
kadang ada entah masalah suami, anak, keluarga gitu ya. Jadi di sini tuh saya ingin sampaikan ya, apa yang terjadi dalam keluarga itu eh kita nggak harus fokus ke hal-hal yang bikin kita sakit hati gitu intinya ya. Jadi karena hal itu akan membuat kita itu lupa bersyukur. Jadi kadang kita lupa ya, padahal sebenarnya dalam hal kecil misalnya hal sepele ya. Kadang yang sering kita ramai di tengah ibu-ibu itu kan kadang handuk yang salah letak gitu kan. Kan bikin kita kesel kan, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, padahal kan di sisi itu, di antara problem handuk yang salah taruh tadi, sebenarnya kan ada sisi suami yang baik gitu ya, bertanggung jawab. Nah, gitu. Itu sebenarnya yang mau. Jadi kita bersyukur pada hal yang kita dapatkan gitu teh. Jadi bukan hal-hal yang bikin kita sakit hati gitu. Jadi di sini tuh artinya bahwa ujian keluarga itu bukan untuk melemahkan kita sebenarnya, tapi untuk menguatkan dan mengangkat derajat kita. Begitu Teh. Oke, cantik ya. Jadi setiap ujian itu bukan untuk apa tadi menghancurkan Melemahkan kita ya, melemahkan kita gitu, tapi justru untuk membuat kita lebih kuat lagi gitu ya Mbak Po. Cerita tentang Asa Merindu Surga itu juga ini sedikit gitu ya. Saya juga pernah di ini, kok kamu mempromosikan buku tentang poligami tapi kamu sendiri nggak mau dipoligami. Masya Allah itu Mbak. Ada cerita lucu gitu. Nah nggak tahu nih ketika saya sebenarnya nanti kan. mempromosikan, Mm-mm. kenapa? Iya, Nanti nggak lanjut tahu tadi. nih ketika saya mempromosikan cinta di pelukan senja itu nanti ada apa lagi terhadap saya sendiri. Baik Bapak, makasih ya. Jadi Saya tambahkan sedikit Teh. Sebenarnya kan mangga mangga. bukan tentang poligaminya ya, begitu ya Mbak Nabila, Iya tapi kepada betul. hukum syaratnya kan Mbak ya Mbak. Iya betul betul. Betul, betul, ya betul. Iya, silakan Baik, Teh. kita kembali lagi kepada Ciku ya Ciku ya. Mm-mm. Oke. Ini Ciku pesan ideologis pada novel ini terutama terkait dengan akidah tuh apa sih Ciku yang ingin disampaikan oleh penulis sendiri gitu menurut Ciku, Mm-mm. pesan Oke. ideologisnya apa gitu yang bisa diambil oleh para pembaca gitu. Mm. Kalau kita membedah buku ini ya, kalau dikatakan apakah ada pesan ideologis di dalam buku ini, kalau saya katakan bukan ada lagi, banyak sekali gitu ya. Kalau Masya kita Allah. apa namanya pinjem bahasanya Miss Cetar itu kan Ya, terpampang nyata. Jadi sangat terpapangnya. kelihatan sekali ya, terpampang nyata. Buku ini luar biasa karena setiap babnya itu ada fase-fase tertentu ya. Kemudian sebelum kita membaca episode berikutnya itu selalu dikutipkan ayat di situ ya. Seperti apa nanti bisa dibaca sendiri ya setelah pesan bukunya. Nah, Ya, saya oke. akan menjelaskan pesan-pesan ideologis yang ada di dalam buku itu. Yang pertama yaitu bahwa cinta cinta tanpa syariat itu hanyalah bayangan, ya kan? Ketundukan kepada Allah itu adalah fondasi bahagia. Itu dikatakan seperti itu. Jadi di sini dikatakan bahwa pesan ideologisnya yang namanya bahagia itu bukan keberlimpahan materi, tetapi bahagia itu manakala suami dan istri ini saling taat ya, sama-sama saling menasihati dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, kalau dari ibunya Cinta itu kan mengatakan bahwa kamu harus bekerja gitu ya. Contohnya ini ya, kamu harus bekerja supaya apa? Supaya bisa mencukupi kebutuhan. Kemudian yang kedua, bisa memberi bulanan kepada ibunya. Karena ibunya Cinta ini kan single parent ya. Tahu sendiri kan kalau single parent itu kan luar biasa ya untuk apa namanya menjadi tulang rusuk yang dipaksa menjadi tulang punggung. Ini kan luar Betul. biasa. Capek ya, capek ya. Ya. Capek banget. Oh, jadi Mm-mm. curhat. Sampai ada istilah itu kan, urusin gua dong. Capek urusin gua dong gitu kan. Nah, itu capek. Nah, ketika anaknya itu sudah dianggap berhasil, udah dewasa, maunya ibunya Cinta itu dia kembali memberikan apa namanya materi kepada ibunya gitu kan. Nah, tetap itu ideologi apa kalau kita lihat dari kacamata kapitalisme, ibunya Cinta ini logis ya, pikirannya tuh logis ya. Kenapa? Karena kalau di era kapitalisme ini ya
itu kalau suami istri nggak kerja dua-duanya itu berat. Kenapa saya katakan berat? Karena keamanan, pendidikan, kesehatan yang seharusnya menjadi beban negara itu dipikulkan kepada suami kita, gitu kan? Itu kan harusnya beban negara, tapi dipikulkan kepada suami kita, makanya menjadi berat. Ya. Ini kita lihat dari pikirannya ibunya Cinta ya, sehingga dia menuntut anaknya itu jangan berhenti bekerja. Nah, tetapi karena di sini dikatakan ada fondasi keimanan, di mana ketaatan itu ketika seorang wanita sudah menikah itu ada kepada suaminya. Nah, sedangkan keluarga ideal menurut si Hanafi kalau dari ceritanya itu adalah suami bekerja, istri fokus di rumah, ya. Jadi suami yang bekerja mencari nafkah, kemudian si Cinta ini diharapkan di rumah saja mendidik anaknya dan memanajemen keuangan. Nah, begitu ya. Nah, lalu yang kedua itu pesan ideologisnya bahwa si Hanafi ini sangat berhati-hati dalam mencari nafkah. Dia tidak mau terlibat dengan riba, misalkan kan, hingga rela tinggal di rumah rusun itu kan, dengan tidak memiliki banyak perabotan. Ya. Kemudian ibunya kan menekan-nekan untuk membeli rumah. Ternyata si Hanafi tidak mau, gitu kan. Nah, ini juga pesan ideologis yang luar biasa. Kenapa? Karena bahagia itu manakala mereka taat kepada syariat. Ketika kita taat kepada syariat, pesannya adalah ketenangan yang akan diberikan oleh Allah. Apakah itu pasti, Cikgu? Pasti. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjamin ketenangan itu kepada orang-orang yang beriman. Ya, di dalam surat Al-Qur'an Al-Fat ya ayat 4 itu dikatakan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ya, dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin agar apa? Agar bertambah keimanannya. Gitu kan? Karena ketaatan itu maka Allah memberikan ketenangan. Jadi ketenangan itu tidak diberikan kepada orang kaya. Ketenangan itu tidak diberikan kepada orang cantik. Ketenangan itu tidak diberikan kepada orang yang punya jabatan. Tapi diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang taat. Nah, buktinya apa? Kita lihat kisah ini, ketenangan ini digambarkan di novel ini. Bagaimana hidupnya Hanafi dan Cinta ini walaupun serba kekurangan, tapi baik-baik saja. Ya, tidak ada KDRT, ya, penuh ketenangan, tidak ada pertengkaran. Bahkan ketika si Cinta ini kan dikatakan tadi itu rapuh, ketika curhat, menangis, bersandar, itu si Hanafi itu menasihati dengan lembut gitu kan. Kemudian manggilnya apa? Sayang gitu kan. Dia manggil Cinta kan sayang. Kemudian dia juga menggenggam tangannya Cinta. Aduh, kalau baca novel ini ya, si Hanafi ini drakor banget ya, sudah romantisnya tuh drakor banget, kena banget. Saya aja yang baca baper ya. Ini sampai Hanafi ini, tokoh Hanafi ini nyari di mana ya zaman sekarang, ada nggak ya? Sabar banget gitu kan. Sabar banget ya. Nah, jadi itu. Jadi pesan ideologisnya tuh cukup jelas ya. Ruh kepemimpinan Hanafi ini terpampang nyata gitu loh. Jelas sekali gitu loh, terbaca banget ya. Kemudian Hanafi ini selalu saja mengajarkan Cinta itu bagaimana caranya bersabar dan bersyukur. Ya, bersabar dan bersyukur. Terus dikatakan di situ bahwa bersyukur itu melebihi sabar. Kenapa? Kalau sabar itu kan banyak orang bisa bersabar karena nggak punya pilihan. Ya bagaimana lagi? Karena nggak ada pilihan. Mau nggak mau ya wes dilakoni aja. Ya kita bersabar, itu sabar. Tapi kalau ujian terberat itu adalah bersyukur. Bersyukur itu apa? Selalu taat kepada Allah ya. Ujian terberat itu bukan bersabar saat tidak punya pilihan. Tetapi apakah kamu tetap tunduk sebagai hamba saat segalanya ada atau berubah menjadi tuan bagi hawa nafsumu sendiri? Keren kan pesan ideologisnya? Keren banget. Jadi ketika saya membaca buku ini, Masya Allah, walaupun saya juga berumah tangga udah 24 tahun ya, tapi ketika membaca ini baper gitu kan, banyak ilmu sekali yang disampaikan oleh Hanafi gitu loh. Jadi novel ini sebenarnya bukan untuk pesan ideologisnya tuh bukan untuk ibu-ibu sebenarnya, lebih mengena ke bapak-bapak gitu. Jadi Berarti ibunya bapak-bapak harus boleh ya beli,
baca. Loh, ibunya beli, bapaknya suruh baca. Gitu. Cakep. Jadi seperti ini loh harusnya Qawam itu, pemimpin rumah tangga itu kayak Hanafi gini loh gitu. Ini ideal dalam kacamata Islam gitu kan. Jadi ketika kita membaca itu bisa jadi ya pesan ideologisnya tuh nyampe, tapi kita nggak merasa ngaji gitu. Kita nggak merasa digurui gitu loh. Jadi pesan ideologisnya tuh nyampe sekali. Kalau jadi pemimpin itu yang seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan ditanya apa enggak, ada enggak pesan dirinya? Banyak ya. Iya, makasih Ciku, Masya Allah ya, pesan ideologisnya banyak sekali. Kita apa ya? Ini wajib banget punya ya Ciku ya. Jadi Beli suami kan, istri bisa membacanya gitu ya. beli buat suaminya kalau perlu. Hadiah gitu. Anniversary-nya apa? Nih novel Cinta di Pelukan Senja gitu ya Ciku ya. Cocok ini. Ya, baik Ciku, terima kasih. Saya ke ini dulu ya, ke Mbak Fo lagi ya, Ciku ya. Mbak Fo, bagaimana? Teh, masih di sini Teh. Lumayan udah hangat tak jarinya. Udah hangat ya sekarang ya. Udah, tadi Hangatkan lagi nih dengan pertanyaan ketiga ya Mbak Fo ya. Kalau saya pribadi juga memang salut banget dengan karakter cinta ini ya gitu. Nah, bagaimana jika dalam kehidupan nyata nih ada wanita yang seperti cinta gitu, digempur dengan berbagai macam permasalahan. Ini dari kecil gitu ya. Dari kecil tuh udah digempur gitu kan, cinta ini dengan permasalahan hidup gitu. Hingga bersuami pun gitu masih juga banyak masalah, bahkan lebih lagi gitu kan, lebih dahsyat lagi. Nih, ada nggak pesan Mbak untuk para wanita yang saat ini gitu kan menghadapi persoalan-persoalan hidup yang berat? Kita tahulah seperti apa keadaan negara kita saat ini. Terus apa keadaan rumah tangga masyarakat ini ya seperti sekarang lah gitu. Banyak sekali problem-problemnya gitu Mbak Fo. Ada pesan untuk para wanita agar lebih kuat lagi, Mbak Fo? Silahkan. Iya Teh. Nah, terima kasih ya Teh ya. Sama-sama. Apa ya, untuk ujian itu sebenarnya kan intinya ya, ujian itu kan cara Allah menaikkan level kita sebenarnya ya. Benar nggak Cikgu, Nabila? Oh, betul sekali. Betul sekali. Betul sekali. Jadi apapun bentuk ujian kita, terutama dalam rumah tangga ya, entah finansial, kadang makanan itu harus dibagi satu ayam harus dipotong dibagi rata gitu ya biar dapat 5 anggota keluarga itu kan memang ya apalagi dalam sistem hari ini kan memang susah ya nggak apa penafkahan itu bukan menjadi tanggung jawab negara gitu ya jadi memang dan masalah-masalah itu memang selalu ada dalam rumah tangga jadi kalau misalnya pesannya ya untuk yang hari ini memang kita diuji gitu ya atau mungkin sudah di level stadium 4 mungkin ujiannya. Jadi kita harus tetap waras lah ya. Waras dalam hidup, dalam sistem yang tidak waras ini memang sulit. Tapi kembali lagi, ujian itu berat atau ringannya, pasti Allah akan kasih ganjaran untuk kita. Selama kita itu ikhlas dan sabar. Berat ya, apalagi terutama kita perempuan ini kan lebih dominan perasaan nih. Saya pun begitu ya, sering baper gitu ya. Tapi ya itu, kita harus yakin bahwa gelap itu kan nggak selamanya. Begitu pula ujian, tidak akan selamanya. Begitu kira-kira Teh. Baik, Masya Allah. Mantap. Jadi semakin ini ya, ayo beli bukunya gitu ya, beli novelnya gitu, dibaca. Apalagi nih bisa berdua bacanya gitu. Mungkin nanti bisa senyum-senyum berdua, bisa dipraktikkan juga ya Ciku ya, kayak kata Ciku tadi, misalnya kayak Hanafi ini menggenggam tangannya Cinta gitu kan, mungkin sambil baca sambil genggaman gitu tangan ya kan. Ciku ya gitu, tapi jangan dilihatkan ke saya gitu ya Ciku ya, bahaya itu. Ya Ciku, Jadi pertanyaan terakhir suaminya nih. dicolek-colek ini li Hanafi waktu nasihatin Cinta tuh kayak gini bunyinya Bi. Iya Nah, kayak gitu. betul. Jadi membaca sekaligus praktiknya gitu ya Ciku ya. Iya betul, Masya Allah tuh udah ada sarannya tuh dari Ciku ya. Ini pertanyaan terakhir nih Ciku nih. Oke. Ciku ya.
kan segala sesuatu pasti nggak ada yang sempurna gitu ya. Begitupun maaf Mbak Fo ya, pasti kan penulisan novel ini juga pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya gitu. Boleh diutarakan di sini, terus nanti juga Ciku apa ya diungkapkan gitu kekurangannya di mana sih kekurangan novel ini, terus kelebihannya itu di mana sih sehingga pembaca ini harus membeli gitu Ciku. Selain tadi sebenarnya sudah diungkapkan juga kelebihan-kelebihan dari novel ini. Monggo Ciku. Oke, ini kalau kita melihat dari kelebihannya, itu yang pertama itu seperti yang dikatakan oleh penulis tadi, ini kan diambil dari kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau saya lihat ini kisahnya itu realistis ya, realistis bukan kayak apa itu Khayalan. yang bukan kayak penyihir-penyihir gitu ya, Harry Potter gitu bukan. Jadi dia ini realistis dan manusiawi sekali ya. Ya, realistis dan manusiawi. Manusiawinya tuh Pak, seorang wanita yang rapuh, itu kan manusiawi kan. Lemah, Betul. baperan, suka nangis gitu kan, butuh tempat untuk bersandar. Ini sifat-sifat manusia, manusiawi. Jadi realistis ya. Konflik dalam keluarga toksik itu tuh memang sangat terasa ya. Sangat terasa itu kalau dikatakan kata-katanya ibunya Cinta itu pedesnya kayak kata-kata netizen. Bener, pedes. Ya. Bener itu. Ih, Mbak Fofi ini lumayan juga ya. Pedesnya kayak kata-kata netizen gitu kan. Nah, 70% memang potret kehidupan itu seperti itu, realitas. Makanya saya sesuai realitas ya. Pas-pasan, mendang-mending, mertua cerewet. Cuman di sini nggak ada KDRT gitu kan, nggak ada KDRT. Kenapa? Karena memang suaminya pas, ini suaminya yang ngaji ya Sabar. istilahnya ya. Sabar ya, karena ada keimanan tadi ya, punya ilmu Betul. agama yang kuat ini suaminya. Itulah mengapa dipilih Cinta itu karena dia dianggap sebagai pemimpin yang bisa membimbing. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ada ujian sakit kan? Itu semua dapat di sini. Cinta yang divonis harus operasi sesar, bagaimana menghadapinya gitu kan. Cinta yang insecure karena penyakitnya, kemudian si Hanafi itu dengan menggenggam tangannya berusaha untuk membangkitkan semangatnya kembali, meyakinkan berkali-kali bahwa si Hanafi itu nggak bakal meninggalkan gitu kan. Ditanya, kamu masih sayang sama aku ya, padahal itu nikah sudah puluhan tahun, tapi masih nanya-nanya lagi, masih sayang nggak, meninggalkan aku apa enggak? Dan itu manusiawi sekali gitu. Kenapa? Karena wanita emang begitu gitu. Biar Itu udah lama kepastian ya berumah Ciku. tangga masih ragu, minta Iya betul diulang-ulang betul. kata sayangnya, kata cintanya, jaminan untuk tidak ditinggalkan itu apa namanya diungkapkan Harus di ada sini ya di novel ini. diungkapkan. Di novel ini dikatakan itu berulang-ulang gitu. Ya. Terus yang kedua itu di sini kelebihannya memperlihatkan cinta yang matang gitu. Saya katakan matang apa? Cinta yang matang, cinta yang dewasa ya. Itu karena kedua belah pihak itu tidak saling menuntut, tidak saling menyalahkan, tapi semua masalah itu dikembalikan kepada Allah ya. Fafiru ilallah ya. Berlari pulang kepada Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga kelebihannya itu adalah nuansa Islamnya itu kuat. Ayat, hadis, dan nilai-nilai syariah itu disisipkan natural. Ya, jadi kesannya itu enggak menggurui gitu, disisipkan secara natural, tidak menggurui. Ini kelebihannya ya. Makanya tadi saya katakan, ketika saya membaca, saya tuh bisa mendapatkan banyak ilmu gitu, bisa mendapatkan banyak ilmu, kemudian dapat wacana baru ya. Bahkan kadang saya colek suami saya, Bi lihat nih Bi, Hanafi romantis banget loh kayak begini gitu. Nah, seperti itu. Ini juga makanya saya katakan cocok buat suami juga. Nah, kemudian kedalaman emosinya juga dapet gitu. Saya aja jadi baper loh baca. Baca tuh jadi baper saya ini. Saya tuh selain berempati kepada Cinta, sambil aduh si Cinta ini punya ibu gini banget ya gitu. Pengen deh datengin rumahnya Bu Ratna itu, kemudian apa namanya? Ngajak ngaji gitu. Tapi karena Bu Ratna ini contoh contoh fiktif ya. Ya, jadi empatinya tuh dapat banget. Kemudian ketika Hanafi menggenggam tangan, kemudian menasehati dengan lembut, dengan penuh kasih, penuh cinta, saya yang baper. Padahal saya kan bukan cinta.
Nah, itu. Terus ini ada penyusunan babnya itu tematik ya. Setiap bab itu membawa fase emosi dan spiritual yang jelas gitu. Seperti apa sih? Kan gitu. Seperti apa sih fase emosi dan spiritual yang jelas itu? Beli bukunya baca. Nah, Rahasia ya Ciko ya, keren, penasaran keren, aja. iya keren bener. Heeh. Nah, nah kekurangannya ya namanya manusia tidak ada yang sempurna ya. Kalau saya dilihat ini kan konflik dengan ibu, konflik dengan kakak itu sering diulang-ulang. Ya, hampir hampir beberapa bab itu saya baca berkali-kali. Ya wajar ya, namanya orang tua berkunjung ke rumah anak itu kan nggak mungkin seumur hidup sekali kan. Tapi setiap kali berkunjung ke rumahnya Cinta, setiap kali bertemu dengan si Cinta ini, ibu ini selalu ngomongannya ya itu terus gitu. Menuntut yang apa namanya tuntutannya ya materi membanding-bandingkan si Cinta dengan kakaknya. Itu diulang-ulang terus gitu. Sehingga bagi pembaca yang kurang sabar itu biasanya akan terasa melelahkan ya. Jadi fase itu akan di-skip gitu. Akan di-skip karena penasaran dengan bab selanjutnya gitu. Di-skip karena terus gimana nih kelanjutannya gitu. Jadi seperti itu ya, yang apa namanya, yang kekurangannya cuma itu aja sih, banyak kelebihannya daripada kekurangannya sih, gitu Mbak. Baik Ciko. Alhamdulillah. Jadi banyak kelebihannya daripada kekurangannya cuma sedikit ya Ciku ya. Karena konfliknya itu yang ulang-ulang gitu ya. Mungkin kalau misalnya ya tadi memang tipe pembaca ini kan ada yang sabar, ada yang enggak gitu ya. Seperti itu ya Ciku ya. Baik Ciku, Betul. terima kasih banyak. Saya mau ke teman-teman nih ya. Mungkin juga teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Kita kasih mungkin 1 atau sampai 3 penanya ya Mbak Fo ya. Siap Mbak Po ditanya sama teman-teman? Ya, silakan Teh. Ya, mangga teman-teman siapa yang mau bertanya? Teh Zakia kayaknya sudah mau buka-buka mic. Titipin Kalau tab nggak ada yang aja. bertanya kita kalau nggak ada yang bertanya kita pulang. Oh, ayo pulang, ayo. Iya, Saya baik mau. Teh Zakia ya. Oh ya, siapa tadi Teh Zakia sama siapa tuh? Oke, Teh Zakia dulu ya. Mangga Teh. Baik, Teh. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. terkait novel yang lagi dibedah ini ya, yang saya tanyakan adalah adakah kendala gitu atau hambatan dalam membuat novel ini pada saat memang kan novel itu berbentuk fiksi ya, namun dikonvert gitu ya menjadi non fiksi dan perlu waktu berapa lama gitu untuk membuat novel tersebut. Nah, terus Ya, yang kedua, boleh 2? 2 ya. Oh, Masya Allah 2. Mangga. Apakah novel ini akan mampu gitu ya menggugah hati pembaca atau menginspirasi tatkala memang karakter pembaca itu kan tadi ya berbeda-beda. Apakah bisa mewakili gitu pada karakter novel yang pembacanya tidak mewakili dari karakter novel cinta di Pelukan Senja ini. Itu saja mungkin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Fo dijawab, langsung jawab aja. Pertanyaannya nomor 1 apa nomor 2 nih Teh? Pertanyaan nomor 1, kendala pembuatannya. Yang nomor 2 berarti itu Mbak Nabila kayaknya. Boleh. Nanti yang nomor 2 Oh, nanti ke Ciku ya. yang tentang menginspirasi ini, menggugah dan menginspirasi ya. Iya. Iya. Yang pertama ya tadi ya, kendalanya ya. Kendala apa tadi Teh? Kendala Pembuatan. kendala pembuatan ya. Iya. Penulisan mungkin gitu ya. Apa ada Iya. kendalanya gitu. Iya, ini sebenarnya proses bikin novel tercepat ya, terkilat juga ya, dalam 30 hari. Tapi dalam sebelumnya sebenarnya kerangkanya sudah dapat ya, outline-nya juga udah dapat semua kerangkanya, tinggal melanjutkan sebenarnya. Jadi dalam 30 hari itu alhamdulillah bisa selesai.
Berbeda dengan novel sebelumnya ya, karena saya harus apa namanya, mencari dulu apa tuh yang jadi narasumbernya. Maksudnya siapa sih yang mau saya jadi tokohnya di dalam itu gitu. Jadi agak susah yang sebelumnya, makanya sampai 2 tahun kalau saya tidak salah itu yang Asa. Nah, kalau ini cepat. Kendalanya apa ya, Mbak? Nggak ada sih, alhamdulillah. Lancar aja. Cuman Masya ini Allah. membawakan yang masih jadi PR saya itu ketika kita nulis fiksi ini, gimana sih kita itu bisa membawa pembaca itu apa namanya, mengumpamakan si tokoh itu dia yang baca gitu. Nah, itu yang menjadi PR besar juga ya dalam nulis fiksi ini. Nah, itu yang saya masih dalam proses belajar. Paling kendalanya ya itu saja sih. Begitu Mbak Zakia. Oke, jelas ya, Mbak Zakia. Ya, mungkin pertanyaan kedua, Ciku, monggo. Mm-mm. Apakah tadi pertanyaannya apakah tulisan novel ini bisa Novel ini menginspirasi bisa atau menggugah para pembacanya ya. ya? Ya, kalau tidak terinspirasi itu ya kebangetan ya. Kalau tidak terinspirasi kebangetan. Karena ini pesannya sangat nyata sekali. Walaupun kita berusaha untuk menyampaikan, kita berusaha untuk Islam itu seperti ini loh yang benar, gitu kan. Tapi ini usaha kita, ikhtiar kita ya. Masalah itu nanti diterima atau tidak, menginspirasi atau tidak, apakah mampu memberi hidayah kepada orang yang membacanya atau tidak, itu di luar kuasa kita. Ya, itu sudah hak Allah. Jadi kalau ada orang tiba-tiba terinspirasi dengan tulisan ini, itu karena Allah yang memberi hidayah gitu. Nah, sebagai penulis itu tugasnya hanya menyampaikan dakwah, ya. Jadi tugasnya itu hanya menyampaikan Islam. Niatnya itu adalah saya mau novel ini tetap isinya adalah dakwah untuk penyadaran umat sebenarnya. Tapi apakah nanti itu bisa menginspirasi orang bisa mendapatkan hidayah, itu sudah di luar wilayah kita. Ya, itu sudah hak Allah ya. Tapi insya Allah ya, kalau sesuatu itu niatnya dari hati, insya Allah akan kena di hati ya. Karena ini luar biasa ini Hanafi itu. Hanafi itu menginspirasinya itu begini loh. Jadi di situ tuh dia mendidik kepada cinta, bahwa memberikan pesan bahwa sukses bagi seorang wanita itu bukan ketika dia bekerja dan berkarir tinggi, itu bukan kesuksesan dalam Islam. Yang dinamakan kesuksesan di dalam Islam itu manakala seorang istri itu yang pertama adalah dia mendapatkan ridho dari suaminya. Ya. Jadi terus yang kedua adalah manakala dia sukses mendidik anak-anaknya itu untuk mengenal Allah dan menjadikan ridhonya itu sebagai tujuan hidup anak-anaknya. Ya. Jadi ini yang kesuksesan yang diinspirasikan di dalam novel ini. Kemudian ada juga pesan si Hanafi itu sangat berhati-hati sekali, takut dengan pertanggungjawaban di hari kemudian, sangat berhati-hati kepada ketika membina istrinya gitu. Jadi pesannya ini luar biasa ya. Jadi itu jawaban saya Mbak Titin. Kalau kita Iya, baik. masalah hidayah atau menginspirasi itu sudah di luar wilayah penulis ya. Oke. Ya. Baik, Teh Zakia, insya Allah mudah dipahami ya dari jawaban Mbak Fo juga dari jawabannya Ciku. Baik, kita ke ruang chat ya. Di sini ada beberapa sahabat kita yang sudah bertanya. Ini ada dari Mbak Amina Sulbar ya. Assalamualaikum, Teh mungkin Mbak ya. Bagaimana meramu konflik agar menjadi sajian yang apik dan menggugah pembaca namun tidak terkesan menggurui dan berlebih-lebihan. Monggo Mbak Fo. Iya. Ada Bagaimana dua. Bagaimana ya meramu konflik agar menjadi sajian yang apik dan menggugah pembaca. Apa tadi? namun tidak terkesan menggurui ya. Ya, namun tidak terkesan menggurui dan berlebih-lebihan seperti itu. Iya. Sebenarnya kalau ini ya, sependek ilmu saya ya, menulis fiksi dengan non-fiksi itu opini kan sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Cuman bedanya kalau fiksi itu kan kita ada dialog tag-nya.
Cuman ketika kita mengatakan apa itu, kamu loh nggak boleh begini, nggak boleh begitu, itu kan dalam opini kan kita juga nggak boleh ya. Jangan begitu, jangan begini itu ya. Maksudnya yang sifatnya itu menggurui itu kan memang nggak boleh. Jadi di sini tuh lebih ke bagaimana sih bahasa kita dalam berbahasa dengan orang lain ya gitu ya. Kan kita juga kalau ngomong itu kan nggak menggurui orang ya, begitu ya Mbak Nabila ya. Jadi kan jadi orang tuh nggak merasa Betul, betul. kita itu superior dan dia merasa oh Mm-mm. saya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ya Mm. berbicaranya seperti kita ini memang nggak tahu apa-apa gitu. Jadi orang nggak merasa kita itu menggurui dia gitu. Itu sih. Ya, mungkin Ciku mau menambahkan? Betul, kalau kalau saya baca novelnya ini nggak ada kok kata kesan menggurui itu nggak ada gitu, mengalir aja. Makanya tuh lanjut itu ada pernyataan ini yang ada di kolom komentar ini kan Hanafi ini kok kayaknya tuh perfect banget gitu kan, perfect banget gitu kan, tokoh yang perfect banget. Makanya tadi saya katakan ini si Hanafi itu drakor banget, drama Korea banget gitu. Jadi romantisnya dapet, terus apa namanya itu kepemimpinannya itu juga dapet, tenangnya dapet, lembutnya dapet, semua itu dapat gitu. Jadi dia itu adalah sosok suami yang sangat-sangat ideal sesuai dengan Islam gitu. Padahal kalau kita mengacu kepada suami ideal itu seperti apa sih? Kembali lagi kepada Rasulullah gitu. Kalau kalau Hanafi dikatakan sempurna ya enggak juga gitu. Karena yang manusia nggak ada yang sempurna. Jadi kalau yang sosok ideal itu tetap kembali kepada Rasul ya. Nah, Hanafi ini di sini dikisahkan adalah meneladani bagaimana Rasulullah itu ber, apa namanya memperlakukan istri-istrinya ya dengan lembut. Kalau Rasulullah kan memanggil Aisyah itu dengan ya pipi kemerah-merahan gitu kan. Tapi kalau Hanafi itu manggilnya kan sayangku gitu kan. Panggil panggil sambil pegang-pegangan tangan gitu kan. Itu sebenarnya nggak perfect banget sih, masih masih manusiawi lah. Baik, semoga puas ya Mbak Amina mana nih Sulbar ya atas jawaban dari Ciku dan juga Mbak Fo. Ini beralih ke pertanyaan yang selanjutnya ya dari Ustazah Atik Setiawati. Ini untuk Mbak Fo ya. Apa harapan penulis kepada pembaca setelah membaca novel ini, Mbak Fo? Silahkan. Ya, jadi ya karena ini kan ditujukan untuk teman-teman yang sudah berumah tangga ataupun yang baru yang ingin menikah gitu ya. Ya pasti kan harapan kita emang punya rumah tangga ya yang sakinah mawaddah warahmah ya. Jadi harapannya ketika kita punya masalah gitu atau ada yang bikin kita sakit hati gitu ya, ya jangan kita anggap itu selama itu tidak sakit hati wajar ya dalam rumah tangga seperti yang disampaikan Mbak Nabila tadi, kita kan nggak ada yang sempurna ya. Rumah tangga bahagia itu kan bukan berarti rumah tangga yang tidak ada konflik gitu ya, tapi dia rumah tangga yang memang ada konflik tapi dia itu dewasa dalam menghadapi konflik itu. Itu quote-nya itu ada di bagian depan buku itu saya buat. Jadi nanti teman-teman silakan Betul. baca di situ. Itu kuncinya di situ. Betul, betul. Itu Teh. Saya kembalikan ke Teh. Baik, Ciku ada yang mau disampaikan lagi? Betul itu. Bahwa Oke. seperti yang saya katakan cintanya itu cinta yang dewasa gitu. Jadi menghadapi segala macam ujian rumah tangga itu dikembalikan lagi kepada Allah. Jadi kalau orang beriman itu kan ciri-cirinya itu kan fafiru ilallah ya. Berlari, tapi bukan berarti berlari karena menghindari masalah, tapi berlarinya itu justru kepada Allah. Kalau orang ketika ada masalah masih berlari kepada manusia itu ciri orang bingung, dia kebingungan gitu. Ya, karena dia lari-lari kepada manusia minta tolong ke sana kemari itu karena dia masih kebingungan itu. Tapi kalau dia sudah berlari kepada Allah, pasrah minta tolong hanya kepada Allah, itu adalah ciri-ciri orang beriman. Makanya dia tenang. Tenang, kenapa? Karena dia enggak mengkhawatirkan sesuatu. Dia sudah memiliki, kalau dilihat di sini itu si Hanafi itu sudah memiliki sifat wali ya. Apa itu sifatnya wali? Kalau dalam Islam itu kan dikatakan sifat wali itu adalah la khaufun wa lahum yahzanun. La khaufun, mereka tidak takut terhadap apa yang akan datang. Enggak takut mereka. Kemudian walahum yahzanun, mereka tidak sedih terhadap apa yang telah pergi. Jadi
seperti itu. Nah, buku novel Di Pelukan Senja itu menggambarkan bahwa sosok Hanafi ini kayak wali ini. Makanya kok perfect banget gitu ya, kayak wali. Dia tuh selalu menghadapi segala hal itu dengan tenang gitu. Dengan tenang, ya itu tadi. Dia nggak takut terhadap apa yang akan datang, ya, dan juga tidak bersedih terhadap apa yang sudah terjadi. Dicaci sama ibunya Cinta juga nggak sedih, ya kan, diremehkan juga biasa aja. Itu tadi. Kalau menurut saya tokoh Hanafi itu eh, mendekati sifat wali gitu ya. Nah, ini bukan hanya untuk yang pernikahan ya, untuk yang sudah menikah ya, yang jomblo juga wajib baca. Kenapa? Karena yang namanya pernikahan itu ibadah seumur hidup, dan kalau bisa mendapatkan orang yang tepat, maunya kan satu untuk selamanya gitu kan. Tuh. Satu untuk selamanya gitu kan. Kalau salah pilih, kita yang menderita, perempuan. Kalau salah pemimpin, kita yang menderita, ya. Tapi kalau kita memilih karena agamanya, karena keimanannya, insya Allah kehidupannya itu akan tenang seperti kehidupannya Cinta dan Hanafi ini. Gitu. Jadi jomblo-jomblo juga wajib beli, ya, supaya mikirnya nanti, aduh saya harus milihnya itu karena keimanannya, karena ngajinya, supaya rumah tangga saya itu nggak jauh-jauh dapat sosok kawam yang kayak Hanafi, ya, seperti itu. Masya Allah, semoga teman-teman ini semuanya insya Allah mendapatkan suami yang seperti Hanafi ya Ciku ya. Dan untuk Pak Jomblo, yuk kita cari carinya seperti Hanafi. Begitu kan Ciku ya? Ya. Baik Ciku Betul, dan betul. Kalau beriman taat, insya Allah seperti itu modelnya. ya, baik Ciku dan Mbak Vo, sepertinya sudah cukup ya untuk pertanyaan ya, Mbak Vo ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 20:11. Kita ingin mendengar closing statement nih dari Ciku nih tentang novel ini. Teteh, Ya, ini masih Aku ada dulu apa pertanyaan. Mbak Fofi? Ada pertanyaan Itu. masih, Mbak? Coba dibaca ada deh. Kita jawab singkat yang itu. Apa sih ini? Pertanyaan kedua. Tip yang dilakukan, oh ini Mbak, itu masih Mbak Mina. Masih dengar suara saya Mbak Nabila? Teteh, Betul, dengar. Ya, ya. pertanyaan ya. kedua, seperti apa tip yang harus dilakukan oleh penulis agar bisa konsisten menyelesaikan naskah? Oh iya, saya belum baca. Gitu ya. Monggo Oh, iya. di ini dulu. Nah, itu kembali ya ke niat awal kita. Kalau niatnya udah nulis, ya harus diselesaikan. Jadi tulisan itu kayak utang ya. Jadi kalau udah punya hutang tulisan, ya diselesaikan. Bentuk tanggung jawab kita sebenarnya kepada naskah. Gitu ya. Udah. Begitu, Teh. Udah Lanjut, gitu Teh. aja. Nah, Itu ada pertanyaan lagi. dari ada sini. Ada lagi nih. Ada ini lagi dari nih. Aisyah Nai ya. Di buku Cinta di Pelukan Senja itu kan banyak pesan di sisi ideologisnya gitu ya. Mungkin kalau yang sudah paham Islam bisa masuk. Tapi bagaimana kalau yang tidak atau belum punya maklumat sebelumnya? Bagaimana mereka bisa mengambil dari sisi ideologisnya? Apakah bisa mengikuti alur dalam cerita tersebut? Ini ada 2 pertanyaan Bisa. nih Mbak Fu. Target dan tujuan dalam pembuatan buku Cinta di Pelukan Senja ini, apakah remaja yang sudah siap akan menikah bisa membaca buku ini? Sepertinya ini sudah dijawab tadi ya, Mbak Vo ya. Mungkin Sudah. yang Sudah itu yang satu pertama aja pertanyaan nih ya. Iya, satu pertanyaan Ya. dulu. Di buku Cinta Pelukan Senja ini akan banyak pesan ideologis. Di sisi ideologisnya ini mungkin kalau orang yang paham gitu, yang sudah mengaji dan mengkaji mungkin bisa gitu. Tapi bagaimana untuk orang-orang yang belum mengkaji gitu, seperti itu ya Mbak Vo ya. Mungkin, iya, Mbak Namila mungkin. Boleh Jadi ini ya. Ini sebenarnya kata-kata pesan ideologis itu kan dari sini pertanyaannya ya. Tapi kalau kita lihat bukunya itu ya kayak pelajaran fikih biasa.
gitu. Jadi tentang bagaimana suami itu memperlakukan istri dengan lembut, kemudian menasehati bahwa ketaatan tertinggi seorang istri itu adalah kepada suaminya daripada orang tuanya. Kemudian si Hanafi juga menasehati bahwa apabila seorang wanita itu taat kepada suaminya, kemudian dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, hanya puasa di bulan Ramadan ya, nggak ada puasa sunnah macam-macam, itu menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, maka dia akan bisa memasuki pintu surga dari manapun yang dia sukai. Nah, ini kan sebenarnya ini kalau kita katakan ini pesan ideologis kalau kita katakan ya, tapi kalau di masyarakat umum ya ini sudah lumrah pelajaran kayak fikih biasa gitu. Jadi orang awam pun itu bisa terharu, bisa nangis gitu, bisa menerima buku ini gitu. Bahasanya itu bahasa umum, masyarakat umum, bukan bahasa buku, bukan. Maksudnya bahasa kitab banget gitu enggak terasa. Makanya saya katakan ketika saya membaca ini, saya memposisikan itu memang sebagai orang awam yang memang benar-benar awam untuk membaca buku ini ternyata luar biasa. Orang membaca itu nggak merasa digurui, ya. Tapi memang kehidupan Islam itu yang benar ya seperti ini gitu, indah banget, tenang banget gitu loh. Kalau jadi orang soleh itu kalau menjadi orang soleh itu mau kaya itu posisinya enak, ya kan? Mau miskin juga sabar gitu. Di buku itu tuh di buku ini mengatakan seperti itu. Beda kalau orang itu nggak ngaji, kalau orang nggak punya tujuan hidup, kaya dia kosong, miskin dia merasa sempit, di kondisi rame dia mengeluh, di kondisi sepi juga dia mengeluh, jadi nggak enak gitu. Tapi ketika kita membaca buku ini itu bisa tergambar gitu loh. Kalau suasana itu kalau punya laki-laki pemimpin yang beriman itu begini enaknya gitu, meneduhkan, menenangkan, semuanya ada di Hanafi gitu. Jadi enggak kalau kalau apakah bisa mengikuti alurnya? Bisa, asalkan bacanya runut ya, enggak lompat-lompat bab. Itu bisa. Berarti sabar ya Ciku ya, harus runut gitu ya. Jadi kita dapat dapat banget pesan dan kesannya gitu ya Ciku ya. Kalau enggak runut enggak bisa. Iya, Tiba-tiba jadi jangan lompat, kenapa kok lompat-lompat. tiba-tiba sakit gitu. Ini kok tiba-tiba begini, bagaimana ceritanya gitu. Enggak akan dapat. Tapi kalau runut gitu kan, dibaca sambil ngemil, dibaca sambil menikmati hujan, menikmati senja, aduh dapat itu. Bapernya ke Hanafi malahan nanti. Ya, Masya Allah. Ya, Ini nih, eh cocok ya cocok buat hadiah buat suaminya, bener. betul. Untuk misalnya suami teman-teman lagi ulang tahun gitu ya Ciku ya, atau hadiah anniversary pernikahan ya Ciku ya, seperti itu. Betul. Boleh di Atau hadiah buat calon suami. Boleh. kita nerawang dulu calon suaminya. Ya, baik Ciku, mungkin kita ke Mbak Fo lagi ya. Gitu. Baik Mbak Fo masih ada di situ kah dirimu? Masih hadir, Masih. masih setia teh. Ya, baik Mbak Fo, mungkin closing statement dari Mbak Fo tentang novel Cinta di Pelukan Senja ini. Monggo. Udah selesai ya kita ya? Sudah. Cepet banget ya teh? Cepet ya. Cepet ya? Mau diperpanjang lagi? Ciku sanggup nggak diperpanjang lagi? Udah dingin ini jari-jari. Saya siapkan kopi dulu ya. Saya siapkan kopi. Ya, baik. Ya, Kita baik. ke penutup ya. Ya, untuk teman-teman yang pertanyaannya tadi belum terjawab, nanti bisa di ruang WA aja ya. Nanti Mbak Betul, Nadila betul. akan menjawabnya. Baik. Dalam rumah yang terpenting ya dalam rumah tangga itu tetap berpegang tangan ya, karena setiap pernikahan itu akan menghadapi ujian anak, orang tua, kesehatan, kesetiaan. Nah, semangat selalu untuk kita semuanya, bagi teman-teman yang dalam rumah tangga pun yang ingin membina rumah tangga, semangat selalu untuk melewatinya secara bersama-sama. Begitu teh. Baik, singkat, padat, jelas. Ya. Baik, Ciku, ada closing statement dari Ciku? Oke, closing statement-nya itu ya dari novel Cinta ini yang perlu saya tambahi ya. Jadi kerapuhan seorang cinta itu kan senantiasa bersandar kepada suaminya. Nah, kita itu
harus naik level sedikit, ya, harus naik level sedikit. Jangan bersandar kepada manusia. Kenapa bersandar kepada manusia? Karena manusia itu adalah hatinya itu dibolak-balikkan oleh Allah, ya. Sekarang boleh jadi dia bucin banget sama kita, cinta banget sama kita, tapi ke depan kita nggak tahu. Yang membolak-balikkan hati manusia itu adalah Allah. Jadi tokoh cinta ini yang terlalu bersandar kepada Hanafi ini sebaiknya dikurangi ya cinta. Ini pesannya ya. Jadi apa namanya? Karena suami itu adalah manusia biasa yang tidak selamanya ada. Bisa jadi ada dua kemungkinan ya untuk suami-suami kita. Yang pertama, bisa jadi dia pergi karena dipanggil oleh Allah, ya. Bisa jadi dia pergi itu karena ada perempuan lain, ya. Ini. Jadi tidak boleh menggantungkan hidup itu kepada bergantung kepada makhluk, ya. Kemudian di sini kehati-hatian si Hanafi itu sebenarnya itu juga salah satu apa ya namanya pesan yang juga ada di dalam Al-Qur'an itu surat Al-Asr, ya. Al-Asr ayat 1 sampai 3 itu kan. Ini adalah ciri kesuksesan orang beriman yang ingin disampaikan oleh Hanafi, ya. Apa itu? Kalau kita baca ini kan mudah dihafal, ya. Wal asr gitu kan. Demi masa, ya. Innal insana lafil khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Siapa yang merugi? Semua. Semua manusia itu merugi. Semua manusia itu merugi. Ya. Illa ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, ya. Kalau nggak beriman berarti rugi, ya. Orang beriman yang seperti apa yang dimaksud di sini? Wa amilus soliha, ya, orang yang mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haq, yang saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati supaya bersabar. Ya, ini ya. Jadi kesuksesan itu adalah apa yang telah dilakukan Hanafi di dalam novel ini. Dia adalah sebagai pemimpin yang sukses itu menggambarkan dari surat Al-Asr ini, ya. Kemudian yang saya ingin pesankan kepada apa namanya para peserta hari ini sebelum saya tutup, ya, ingat ya bahwa hidup itu hanya 3 masa, ya. Masa lalu itu sudah berlalu atas izin Allah, ya. Pesan ideologisnya adalah masa lalu sudah berlalu atas izin Allah. Apakah itu yang pahit, apakah itu yang manis, apakah itu tertawa, bahagia, kehilangan, ya, kelahiran, kematian, semuanya itu sudah berlalu dan itu diizinkan oleh Allah. Lalu bagaimana Mbak Nabila kalau saya nggak bisa melupakan, saya sakit, wajar, manusiawi, ya. Jadi tarik nafas, banyak-banyak istighfar, ya. Kenapa banyak-banyak istighfar? Kenapa? Karena di dalam istighfar itu maka dosa kita akan dilebur, ya. Pintu rahmat Allah akan dibuka, beban kita juga terangkat dan Allah akan semakin mendekat. Itu yang bisa kita lakukan, ya. Nggak usah diingat-ingat, nggak usah diingat-ingat yang sudah berlalu, ya. Nggak usah membenci ataupun mendendam karena itu sudah diizinkan oleh Allah. Barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku, dengan takdirku, maka sama Allah akan diusir, ya, keluar dari kolong langitku, kan begitu, ya. Nauzubillah, ya. Jadi itu harus diikhlaskan. Kemudian masa kini adalah kesempatan kita untuk mendekat kepada Allah, ya. Bagaimana setiap hari kita berusaha taat. Nah, keseharian dalam ketaatan ini digambarkan dalam kehidupannya Hanafi. Bagaimana Hanafi itu menjaga dirinya agar tidak bermaksiat kepada Allah. Bagaimana si Hanafi ini menafkahi cinta itu dengan cara yang halal. Bagaimana mendapatkan harta itu tidak dengan riba. Ini semuanya adalah kehidupan masa kini, ya. Bagaimana dalam ketaatan setiap hari, menambah amal jariah, ya, tidak membuat dosa setiap hari. Nah, kalau masa depan itu juga sudah ditulis Allah, jangan khawatir, ya. Masa depan juga sudah ditulis Allah dan jangan kita takut, ya. Karena besok juga belum rezeki kita kan. Siapa yang menjamin kita besok bisa hidup? Gak ada, gitu. Jadi penutupnya dari saya pesannya itu saja ya buat semuanya, ya. Saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebenaran. Sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam novel yang luar biasa ini. Jadi cocok untuk diberikan hadiah untuk suaminya, boleh banget. Atau calon suaminya juga boleh. Baik Ciku, Masya Allah, pesan yang sangat dalam ya Ciku, ya. Jazakallah khair Ciku. Baik teman-teman, karena
Alhamdulillah sudah selesai ya. Tapi jangan dulu beranjak dari sini. Kita mau ada sesi foto dulu nih ya. Mungkin untuk teman-teman yang ditutup kameranya bisa buka dulu ya. Kita foto bareng dulu. Begitu ya Mbak Fo ya. Ya, betul Teh. Ya, mangga dibuka dulu kameranya. Pose yang paling cantik. Senyumnya berapa detik? Ya, buka kameranya dulu dong. Tapi Mau jangan lihat yang ngarahin nonton. si pemilik kebun raya ya, senyumnya ya. Mohon Ya, maaf. Baik, sudah siap semuanya Mbak Po? Monggo. ya, 1, 2, 3. Ini masih pada tutup muka ini. Tutup muka, tutup kamera. Oke, kita tunggu dulu yang dibuka semuanya ya. Ya, bukalah semuanya dulu ya, biar enak. Nanti mau ditayangin di YouTube, insya Allah. Amin. Nanti bisa ini ya. Mungkin juga untuk teman-teman yang itu. 1, 2. 1, 2, 3. Hitungannya cepat. 1, 2, 3. Oke. Oke. Baik, sudah ya Mbak Po? Alhamdulillah. Acara sudah selesai ya teman-teman. Terkhusus untuk Ciku, Jazakallah khair Ciku. Masya Allah malam hari ini kita mendapatkan banyak-banyak ilmu dari Ciku ya. Pesan-pesan yang sangat-sangat berguna gitu. Dan untuk Mbak Fo, Masya Allah sukses selalu. Novel Cinta di Pelukan Senjanya, Insya Allah karya-karya Mbak Fo terkhusus untuk saya pribadi itu selalu ditunggu. Mungkin jangan jadikan novel ini tuh yang terakhir ya Mbak Po ya, tapi next harus ada novel yang lainnya. Dan Jazakillah khair Mbak Po sudah menulis novel yang sangat-sangat syarat dengan ilmu gitu ya. Baik sahabat semua, Jazakumullah khair sudah hadir di acara bedah novel Cinta di Pelukan Senja. Dan kami mengharapkan gitu ya ada semuanya menulis tentang pesan dan kesan acara ini gitu ya. Nanti diupload di media sosialnya, tag nama saya, nama Mbak Fo dan nama Ciku gitu ya. Nanti linknya dikirim ke grup WA. Seperti itu ya Mbak Fo ya. Ya, betul Teh. Ya. Baik, kita akhiri ya dengan baca istighfar, doa penutup majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah. Baik, Ciku mohon maaf lahir batin, Mbak Fo mohon maaf, juga teman-teman semua jika ada saya pribadi jika ada salah-salah kata ya, mohon dimaafkan. Insya Allah nanti kita ketemu kembali di ruangan grup WA kalau misalnya ada pertanyaan yang belum tersampaikan atau belum terjawab gitu ya Mbak.